Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita bisa melaksanakan acara dari calon guru penggerak angkatan ke-10 pada hari ini, yang mana yang akan disampaikan oleh Bapak Asari SPD. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Suwangi II atau yang mewakili, yang ulun hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pulau Suwangi II pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara, ulun akan membacakan dulu susunan acara pada hari ini. Yang acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang kedua pembukaan, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup. Langsung saja kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk berdiri.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillah. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Suami 2, kami mintakan kepada Bapak Saprudin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, guru-guru SD Pulau Suami yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi calon guru penggerak ya. Alhamdulillah di SD kita bisa dilaksanakan pada hari ini. Saya mewakili kepala sekolah SDN Pulau Suami 2 mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang siap bersedia menghadiri acara ini. Kemudian kepada Bapak calon penggerak, guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Pak Sari SPD, kami mendoakan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan bisa tercapai dengan baik dan mantap. Kemudian untuk kawan-kawan, mudah-mudahan berikutnya, karena kawan-kawan ini masih panjang masa depan lagi dibandingkan dengan saya, cuman hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Kalau dihitung bulan sekitar 18 bulan nih Pak. Kalau dihitung hari ya kali lah 30 bulan itu. Kalaunya mudah-mudahan kawan-kawan jangan patah semangat. Kalau mau maju terus, jangan pantang mundur. Kuatlah. Nah, Ulis, Reki, Ibu Eli, kalau kami dua Ibu Nurani sudah hendak parat, sudah hendak game out. Apalagi yang muda-muda nih, mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya, kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama mudah-mudahan dengan calon guru penggerak ini bisa kita melaksanakan dengan baik, baik itu di sekolah kita masing-masing ataupun kepada kawan-kawan semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kepada Bapak Fuad Aritama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa guna kelancaran dan kesuksesan kegiatan kita hari ini. Kata Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت نجاة من النار العفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu seminar diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak As'ari SPD. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Haryati SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersedia untuk mau berhadir di acara aksi nyata angkatan guru penggerak modul 1.4 angkatan 10 Barito Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bisa menggali ilmu untuk bisa mengarungi dunia yang fana ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan saya di calon guru penggerak angkatan 10, yaitu melaksanakan aksi nyata, yaitu dengan mengadakan diseminasi menyebarkan pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, sekarang next. Nah ini adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke. Yang mana untuk Barito Kuala ini di bawah dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Next. Nah ini adalah 3 orang. Yang pertama fasilitator saya dari Dinas Kabupaten Banjar, yaitu Ibu Iis Setianingsih SPD. Beliau fasilitator kelas B1. Juga ini kepala sekolah saya, yaitu kepala SDN 02 Bapak Nanang Ibrahim, dan juga ini pengajar praktek angkatan 10 kelas kami, kelompok kami, yaitu Bapak Robi Anggara SPD. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mengadakan diseminasi ini, karena harus dengan persetujuan kepala sekolah. Ya, alhamdulillah, dan juga ibu-ibu dan bapak juga mau bersedia hadir di sini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep budaya positif, yang mana itu ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kebutuhan dasar manusia dan restitusi 5 posisi kontrol, terus yang terakhir restitusi segitiga restitusi.
Oke. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu yang kita pertama itu tentang perubahan paradigma. Nah, untuk pertama bagian ini saya mohon minta kepada Bapak Budi atau yang bersedia lah, dan kita bermain game coba buka. Ya cuma 1 menit lah gamenya. Yaitu dengan cara coba siapa yang mau bersedia volunteernya sukarelawan. Kepala tangan gitu. Ya, selama ini di maju ke depan dulu lah. Dengan Pak Udin atau Polis kan ini. Nah, ini tugasnya game coba buka ini yaitu tentang tangan untuk Bapak Riki, yaitu mempertahankan atau tetap mengepalkan satu tangan ya, tangan kanan misalnya, tangan kanan, yaitu di tangan kanan Bapak Riki ini sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berguna di kehidupannya, tidak boleh dilepas, sangat penting. Nah, itu bila dilepas misalnya bisa kehilangan sesuatu yang dicintai dan sebagainya, atau itu jadi harus dipegang kuat. Nah, tugas Pak Polis yaitu mencoba melepaskan kepalan tangan yang dikepal oleh Pak Riki tadi dengan cara merayu, menggoda, memberi duit, menghardik dan sebagainya. Nah, beli banyu. Nah, dengan bicara ya, dengan segala macam cara ya. Nah, coba 30 detik Paulis misalnya mencoba ini. Nah, coba ini Pak. Setelah tidak bisa Pak, karena ini adalah masa depan saya. Tidak bisa Pak, karena ini adalah untuk masa depan saya. Oke. Tidak bisa. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Paulis dan Bapak Riki. Mohon tepuk tangannya dulu. Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nah, yaitu tentang game tadi sebenarnya bisa dilepas bagi yang berhasil dibujuk. Mungkin canda ini kan tadi tidak berhasil dibujuk karena Pak Riki tidak mau melepaskan kepala tangannya. Mungkin juga misalnya di game yang orang lain saya dirayu, digoda-goda, dimingi duit, itu dia mau melepaskan kepala tangannya tadi. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, bisa dilepas dan juga bisa terpertahankan. Nah, coba next Bu. Nah, jadi bisa menutup dan bisa tutup. Jadi ada 2 kemungkinan tadi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan ialah yang mengendalikan atau yang dari game tadi yang memegang kendali, mengontrol, yang membuka tutup itu siapa tadi? Yaitu Bapak Riki. Jadi seandainya Bapak Riki mau melepas dari Bapak Riki juga, ya kan, mau mempertahankan juga tetap dari Bapak Riki juga. Nah, jadi pertanyaannya, jadi bervariasi lah, bisa membuka, bisa bersihin buka dan bisa juga tetap mempertahankan kepala tangannya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yaitu Bapak Riki tadi. Nah, terus jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tadi itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, sekarang next Bu Operator. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dan dinamakan Cues Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi sebenarnya yang bisa mengontrol itu yaitu muridnya sendiri. Dia mau berbuat baik atau tidak baik itu ya dia sendiri. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Terus juga miskonsepsi berikutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini hubungannya dengan
kita misalnya dengan bujukan. Nah, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, salah satunya itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat atau pesan guru untuk berusaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar playing victim. Mereka mempertimbangkan dialog yang negatif. Terus yang keempat juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, next Bu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen KP dalam punya prinsip central leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini tentang tadi perubahan paradigma tadi. Ya, next. Nah ini tabelnya untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah sebenarnya kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, jadi nanti akan dibahas tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi mungkin ada yang ingin kesehatan dan lain sebagainya, itu nanti dibahas ya. Jadi kalau menurut teori kontrol berbeda, tidak bisa disamakan. Beda-beda antara Ibu Arpisa beda dengan Ibu Eri dan juga Ibu Nurani. Beda-beda keperluan atau kebutuhannya kan. Nah, terus semua orang melihat hal yang sama. Terus demonstrasinya. Teori kontrol setiap orang memiliki berbeda. Nah itu jadi paradigma tadi. Mungkin paradigma Bapak Riki dengan Bapak Saprudin Prawinegara berbeda kan. Jadi tidak sama itu menurut teori kontrol. Terus juga stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi kita memahami dulu, tidak bisa mengubah langsung. Nah, jadi memahami. Kalau istilahnya tuh pahami dulu baru paham. Paham dulu baru pahami. Ya, something like that. Pahami dulu baru pahami. Mengerti dulu baru mencoba mengerti. Nah itu senada juga. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kalau teori kontrol semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi perilaku buruk itu misalnya marah, itu sebenarnya tidak bisa juga penempatannya pas. Marah itu bisa di posisi yang misalnya ya contohnya nanti lah. Nah, contohnya misalnya di kita dari segi agama kan Palestina itu kan diserang. Nah itu kita boleh marah. Nah, itu untuk contohnya. Terus orang lain bisa mengontrol. Nah, terus kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi tidak bisa Ibu Arpisa mengontrol saya. Nah, ini. Kebalikan juga, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujukan digagas baru kita paksa. Nah sedangkan teori kontrol itu kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memilih yang memaksa orang, nah istilah itu. Terus stimulus respon model berpikirnya menang kalah atau win lose. Nah, sedangkan teori kontrol model berpikir win-win. Nah, jawaban manajemen itu win-win solution. Jadi kedua belah pihak
sama-sama menang, sama-sama menguntungkan, tidak dirugikan. Sedangkan di streamer seperti itu, yang satu menang, yang satu kalah, yang satu diuntungkan, satu tidak diuntungkan. Oke, next Ibu operator. Ibu Arvisa. Laptopnya, banyak anunya bangsannya kita banget dulu ini. Terus sekarang dulu. Sip. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya setelah para perubahan paradigma, yaitu bagian B-nya makna disiplin. Tes. Oh iya. Selanjutnya untuk bagian B-nya yaitu makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi di pendidikan guru penggerak kemarin itu ada 3 motivasi di konsep pembelajaran motivasi, yaitu ada 3, itu konsep hukuman, konsep penghargaan, dan yang terakhir yaitu konsep ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi intrinsik yang dari dalam, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Nah, reward and punishment. Jadi yang pertama punishment, yang kedua reward, yang ini yang ketiga kita. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nah, sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Oke, next Ibu. Nah, jadi ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas? Kebanyakan yang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di masa kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap dengan konsep disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam sosial yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, demikian persepsi keterangan sikap merdeka, cetakan terima 2003 halaman 170. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu intrinsik tadi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Demikian Ki Hajar sejalan dengan pandangan Diana Grausen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid. Lanjut.
Oke, ini nilai-nilai kebajikan menurut pesan. Nah, di sini ada 6 nilai organisasi atau nilai-nilai kebajikan menurut pesan. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila yang saat ini kita terapkan, yaitu kurikulum merdeka menggunakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang dari IBO, Primary Years Program, PYP, sikap murid itu ada yang nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Nah, juga ada 9, yang ketiga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan seterusnya. Juga yang keempat ada dari petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidance and life skill. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya. Jadi murid diminta untuk dapat dipercaya, itu jujur ya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, ini tadi keterampilan itu untuk petunjuk hidupnya, peduli, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca untuk PowerPoint ini saya bagikan nanti, jadi bisa dipelajari gitu. Yang kelima, the 7 essential virtues, building moral intelligence, mission borba. Nah, itu nilai kebajikannya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang terakhir, yang keenam, the P2W proyek nilai-nilai kebajikan. Itu macam-macam, ada belas kasih, percaya diri, bertujuan, dan merasa, gotong royong, dan sebagainya. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut, dipelajari nanti di rumah atau di lain kesempatan. Nah, dari keenam ini yang kita terapkan di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila. Oh ya, sebenarnya Bapak tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda? Mengapa? Mungkin dari Bapak Riki dulu. Dari kebajikan tadi yang mana yang penting? Nilai yang paling penting itu adalah seperti dari berjiwa besar gitu. Nah, berjiwa besar, menerima kekalahan. Nah, sering ada siswa itu langsung murung begitu pada saat menerima kekalahan. Padahal kan kekalahan itu adalah batu loncatan untuk selanjutnya lagi meneguhkan diri untuk melangkah keberhasilan begitu kan. Ya, terima kasih. Biasa. Terima kasih atas tanggapannya, atas jawabannya Bapak Riki. Selanjutnya Bapak Safuruddin. Oke, yang lain Bapak Lis, silakan memberikan tanggapannya. Jangan. Bapak. Satu dua kata. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid yaitu adalah taat kepada negara dan taat kepada agamanya masing-masing. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mungkin 3 orang dulu ya tanggapannya, 2 orang dulu. Nah, terus untuk standar pendidikan nasional kita yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan nilai positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat.
life learning, ya, everlasting, ya. Sesuai dengan standar kompetensi bahasan yang di lulusan yang diharapkan. Next, Bu. Oke. Nah, ini adalah tugas dari untuk Bapak Ibu. Nanti saya beri kertasnya atau pertanyaannya nanti silakan dibaca. Yaitu ada 6 pertanyaan ya, yang bisa dijawab boleh dikirim dengan saya nanti di email ya, yaitu sebagai seorang guru. Nah, ini ada kasus saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ada yang ditegur oleh atasan Anda dan kemudian dapat suatu peringatan? Itu pertanyaan kedua. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Nanti silakan ditulis saja lah, karena mungkin kita berburu dengan waktu. Ada banyak pertanyaan yang 6. Juga pertanyaan lain, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid yang ada di sekolah? Nah, jelaskan. Pertanyaan berikutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Disiplin positifnya bagaimana? Yang terakhir, nilai-nilai kebaikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Nanti silahkan dijawab di email, bisa juga dengan di kertas. Oke, lanjut Bu. Nah, terus bagian konsep keduanya itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Oke. Ya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atasnya dari yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Begitu kan Bapak Ibu? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, yang terakhir itu motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakin tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Ini motivasi ketiga tadi. Nah, jadi kita dorong supaya murid-murid kita memiliki motivasi ketiga, yang ketiga nih, bagian ketiga. Oke, lanjut Bu. Nah, terus hukuman dan penghargaan. Nah, ini ada sebuah kasus lah, misalnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan sekejap tersebut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya IPA yang tegar dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini saya mau minta tanggapan dari Ibu. Tadi kan sudah dari Bapak kan dari Ibu, yaitu menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Dan pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Silakan siapa yang mau menanggapi? Ibu ya, silakan. Ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Yang pertama tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau menurut saya tidak setuju. Karena apa? Karena itu sama saja mempermalukan si IPA. Memang IPA salah karena tidak mendengarkan dan tidak bisa menjawab, tetapi tidak bisa saja tidak dengan cara seperti itu. Itu bisa saja membuat kepercayaan dirinya menurun dan bisa saja itu membuat trauma terhadap guru tersebut ya. Ya, biasa tanggapannya. Silakan tanya Mbak, masih ada yang mau menanggapi ini? Kalau dilihat dari cara Pak Seno untuk menyikapi permasalahan yang terjadi pada IPA di dalam IPA di dalam kelas tadi, itu menurut ulun pribadi adalah cara yang salah, karena dari cara yang seperti itu, betul yang dikatakan oleh Ibu Alfisa tadi, itu akan memberikan efek jerak mungkin terhadap IPA-nya dan juga memberikan seolah-olah memberikan dukungan ataupun pembenaran atas perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain, sehingga bila next kegiatan berikutnya kejadian seperti itu terjadi lagi, maka menertawakan teman itu menjadi sesuatu yang lumrah jadinya, karena tidak adanya teguran atau pengambilan sikap yang benar dari Pak Seno sendiri. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Masih ada tanggapan lagi Bu atau cukup? Oke, cukup lah. Oke, terima kasih banyak tanggapannya. Selanjutnya sepakat ada yang menanggapi dari tanggapan dua ibu tadi? Ya, oke. Pas aja sudah oke, siap. Oke, lanjut next. Hukuman, konsekuensi dan resolusi. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu ice breaking dulu sebentar, yaitu kita dengan penyegaran. Oke, kita break dulu sebentar. Kita makan ice breaking. Iya, dance. Mungkin untuk penyegaran kita sebentar lah, kita melakukan kegiatan senam sekitar 2 menit. Nah, oke, silakan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi, silakan berdiri. Oh ini. Kasih suka news, mayo
Masih wangi? Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi Downy dengan teknologi parfum wanginya terus dirajut. Downy, keharuman tiada tara. Haram Samsam, ya terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam model ini kita akan diperlukan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi restitusi, jadi biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi kan. Nah, kalau di guru penggerak ini dikenalkan istilah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Chelsum Golsum 1996. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan tampilkan ini video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi silakan simak, mohon disimak dan diperhatikan dari video dari guru penggerak. Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut
agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok.
Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif
dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi penampilan video dari guru penggerak dari modul di LMS guru penggerak, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sudah jelas Bapak Ibu lah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, ini kebutuhan bertahan itu, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pangan atas kemampuan, terus yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, untuk konsep selanjutnya yaitu tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Oke, ada 5 posisi kontrol yang jadi ada 5 lah. Ada pertama penghukum, yang kedua pembuat. 5 posisi kontrol, yang pertama penghukum, kontrol penghukum, kontrol pembuat merasa bersalah, kontrol teman, kontrol pemantau, dan terakhir kontrol manajer. Itu nanti kita barengi dengan kasus Bapak Ibu lah, jadi kita bisa memahami apa maksud dari masing-masing 5 kontrol tersebut. Nah, sebelumnya kita mari simak dulu video dari yang berikut ini. Salam bahagia. Disiplin positif restitusi salah agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Iya, Bapak Ibu tadi video tentang posisi 5 posisi kontrol grup lah. 5 posisi kontrol. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, ya, kita ulang ada 5. Yang pertama tadi ada posisi penghukum. Yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah, terus posisi kontrol teman, terus juga ada posisi kontrol pemantau, dan terakhir posisi manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira mau ada di posisi mana nih? Kira-kira pasti mau di posisi kontrol manajer. Amin, insyaallah. Untuk sekarang posisi mana? Tapi boleh kan kalau misalkan kita hukum sekali. Nah, ya betul. Ini nggak terlewatan atau apa? Ini sempat terjadi diskusi juga di ruang kolaborasi kami di guru penggerak. Jadi ada yang berpendapat hukuman itu tidak ada. Nah, sedangkan kalau saya malah orang yang berpendapat bahwa hukuman itu tidak perlu ada. Nah, jadi apalagi jika
pelanggaran ketertibannya itu pelanggaran yang berat. Nah itu bukan hanya sekolah lagi yang di menangani, bahkan juga perlu polisi, misalnya seperti ada narkoba atau terjadi cedera yang parah. Nah, kalau yang sedang pun juga harus kita beri hukuman. Yang untuk yang pelanggaran yang kecil saja yang mungkin masih bisa kita atur. Nah, jadi kalau menurut saya hukuman itu tetap perlu ada, tidak bisa dihapus walaupun sudah di kurikulum, tapi kalau realitasnya kita masih perlu. Lanjut Bapak Ibu lah. Sudah. Terakhir. Nah ini mungkin kita tanya jawab dulu lah. Ini ada kita mengisi kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol yang mana dengan pernyataan berikut, misalnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu itu penghukum, teman, pemantau atau pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu pembuat rasa bersalah. Kita cek. Iya betul, bagus sekali Bapak Buat 100 ya. Selanjutnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kontrol kesenangan, cinta kasih sayang. Oke kita cek ya. Iya betul, bagus Bapak Ulis. Oke, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Itu di kebebasan, penguasaan, kesenangan. Kita coba penguasaan. Oh iya betul lagi. Oke, pintar ibu bisa. Oke lanjut, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu berarti iya posisi kontrol kebebasan. Kita cek. Oh iya betul lagi, bagus Ibu Haryati. Oh, betul semuanya, excellent, pintar-pintar. Selanjutnya, nah ini terakhir yaitu tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Mungkin sudah jam 1 jam lebih, ulun singkat aja. Sebenarnya sudah praktekkan ini dengan kelas 5 mengenai segitiga restitusi ini. Nah, langsung aja kita di sini gambarnya. Karena waktu tidak memungkinkan, kita langsung di ini sebenarnya, atau mungkin kita tonton dulu sebentar supaya lebih memahami lah dengan gerak cepat. Diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenakan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol bottom William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikenakan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman ini yang kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tanggung jawab dan mandiri. Nah, yang dapat membuat murid menjadi Jadi Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini ada yang pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Mungkin nextnya mungkin di sesi berikutnya saya tampilkan kasusnya yang saya sudah pernah membuat di video waktu dengan kelas 5. Karena waktunya sudah lebih, kita cukupkanlah. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga kedepannya kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Ulun ucapkan terima kasih banyak dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya serahkan lagi kepada pembaca.
Demikianlah tadi pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif yang kita bangun di lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah dari mulai guru sampai siswa dan mungkin bahkan orang tua dari murid sendiri. Baik, semoga pemaparan dari Bapak Asari SPD tadi memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, kemajuan yang bagus, khususnya untuk kita para guru dalam menyikapi perilaku anak didik yang kita hadapi setiap hari, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran ataupun pendidikan yang lebih maksimal dari sebelumnya. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ulun selaku pembawa acara, mohon ampun dan maaf jika ada kesalahan, dan mengakhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya Bapak Ibu lah. Oke, mohon maaf lah. Ya, ini tahu sedikit kebanyakan. Oke,